Hello, kembali lagi di channel YouTube aku di Planeta POV. Menjadi pegawai negeri sipil atau sekarang dikenal dengan ASN menjadi pekerjaan yang diidam-idamkan banyak orang. Karir stabil, dapat pensiunan, dan tentunya label kebanggaan dalam ruang lingkup sosial menjadi alasan utamanya. Tahun 2024 tercatat 3,9 juta yang telah mendaftar tes CPNS. Selebaran bimbel dan tryout tes CPNS mulai bermunculan nih. Mereka yang berambisi akan menghabiskan waktunya untuk belajar, dan belajar. Tekanan sosial dan ambisi yang kuat tak sedikit mereka yang akhirnya mengalami gangguan mental. Dan ternyata medan perang CPNS ini nggak hanya terjadi di Indonesia aja loh, tapi di Korea Selatan ini jauh lebih stressful nih, ya jauh lebih mengerikan ya. Fenomena ambisi pendaftar CPNS ini dimunculkan di drama Korea Daily Dose of Sunshine. 우린 모두 낮과 밤을 Drama ini bercerita tentang background pasien rumah sakit jiwa dan macam-macam gangguan mentalnya. 오리엔테이션 한다 생각하고 다은쌤이 한번 맡아봐. 네, 알겠습니다. 맡으세요. 야, 이 미친놈아! 병원직에 항의해야 되는 거 아니에요? Salah satu gangguan mental yang disoroti adalah karakter Kim So-won yang telah mengalami delusi. Delusi itu adalah gangguan mental yang tidak bisa membedakan antara realita dan imajinasi. Kim So-won ini merupakan seorang pemuda cerdas yang mengalami gangguan mental delusi karena tekanan ujian pegawai negeri. Awalnya dia adalah seorang mahasiswa biasa yang berambisi untuk bisa lulus ujian pegawai negeri sipil yang sering disebut sebagai gosi di Korea Selatan. So-won mengikuti sebuah bimbel akademi dan tinggal di sebuah kos-kosan kecil atau istilah Korea bernama Gosiwon. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya belajar, dan belajar. Ia sering gagal hingga tahun ketujuhnya. Nah, kehidupan Kim So-won yang divisualkan di Daily Dose of Sunshine ternyata merupakan cerminan nyata dari fenomena yang terjadi di Korea Selatan sendiri nih, khususnya di daerah Noryangjin. Noryangjin ini sudah terkenal menjadi pusat pendidikan baik ujian masuk universitas ataupun ujian calon pegawai negeri. Jadi jangan heran ya ketika di sana itu banyak anak-anak muda yang sudah sibuk sendiri buat belajar. Ada yang beli makan sambil baca buku, nunggu bus baca buku, pokoknya semua aktivitas pasti disambi buat belajar. Gila banget sih. Makanya kehidupan di Noryangjin ini tak seindah kelihatannya ya. Banyak tekanan dan beban berat yang dipikul oleh para pemuda yang tinggal di sana. 20대를 미래를 위해 바치고 있는 거죠. Bahkan banyak dari mereka yang mengalami kelelahan mental dan gangguan jiwa karena tekanan yang luar biasa. Emang seberapa berat sih tekanannya? Nih aku spill dikit ya. Dan ini dijamin berat banget sih guys. Fenomena ini gak akan kalian temui di Indonesia manapun ya. Banyak pemuda-pemudi belia yang berdatangan ke Noryangjin ini hanya untuk belajar ujian. Seperti Kim So-won, mereka ini menyewa Gosiwon, kos-kosan kecil yang isinya tuh buku-buku tebal yang bertumpukan. Hari-harinya hanya dihabiskan untuk belajar dan bahkan ada yang belajar itu sampai 10 jam. Insecure nggak tuh kemalasan kalian ya? Mereka yang mengikuti bimbel akademi ujian CPNS ini tuh benar-benar hidup dalam aturan yang ketat. Bahkan ada yang kelas paginya ini tuh dimulai pukul 7.50 ya atau pukul 8 pagi dan bahkan ada yang sampai jam 11 malam. Gila nggak tuh ya? Dan usaha mereka ini juga nggak main-main sih. Ada yang membuat sebuah rekaman ketika les berlangsung ya. Terus after mereka ikut bimbel, kadang mereka itu juga cari kelas tambahan atau nambah jam belajar mandiri di kos-kosannya atau di Gosiwonnya itu. Dan mereka ini juga terkenal sangat disiplin waktu banget gitu. Tekanan sosial, stress over study, dan bayang-bayang kegagalan, tak sedikit orang mengalami gejala depresi atau kecemasan. Fakta dari data OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development bahwa Korea Selatan ini menjadi negara dengan tingkat kasus bunuh paling tinggi dan salah satu faktornya adalah stres akademik. Jadi bukan hal yang aneh ya ketika para pemuda-pemudi di sana itu rela mengorbankan waktu atau masa muda mereka hanya untuk belajar demi bisa meraih cita-cita atau impian mereka untuk bisa mengikuti ujian CPNS.
보여주셨기 때문에 제가 이렇게 이게 고시원비 낼 때도 손이 덜덜 떨리죠. 그래 나 이 아버지가 이래서 번심해야겠다 이 돈을. Banyak dari mereka yang bahkan harus menerima terapi karena mengalami depresi berat, dan dalam beberapa kasus ekstrim juga telah muncul halusinasi atau delusi. Nah, ini tercermin dengan jelas oleh karakter Kim So Won di drama Korea A Daily Dose of Sunshine, yang akhirnya mengalami gangguan mental delusi dan harus dirawat di rumah sakit jiwa setelah gagal ke-7 kalinya dalam mengikuti ujian pegawai negeri. Delusi Kim So Won ini berawal saat ia sudah lelah dengan ambisinya yang selalu berakhir gagal, membuatnya beralih ke tempat game online. Disinilah ia mulai merasa kenyamanan dan akhirnya muncul delusinya yang menganggap dirinya ini seorang penyihir tingkat ke-7. 오직 나는 무려 7단계 경지에 오른 마법사다. 중재자님, 함께 모험을 떠나고 오늘 기분은 좀 어떠세요? 빨리 제 마력을 회복시켜 주세요, 중재자. 이 약을 드세요. 을 영구적으로 증진시켜주는 영약. 감사해요, 중재자님. Akibat ambisinya untuk terus belajar dan mengikuti akademi berjam-jam, ini juga membuat ia terkena wasir ya. Ini juga menjadi kata-kata keramat di drama tersebut bahwa seseorang itu tidak akan lulus ujian kalau belum terkena wasir ya. Ya bayangin ya, belajar berjam-jam duduk dengan tidak diimbangi makanan yang sehat. Ini tentu menimbulkan ambeien atau wasir gitu ya. Aduh. Nah, fenomena Noryang Jin ini telah melahirkan generasi yang tak hanya ambisius tapi juga terjebak dalam kecemasan berlebihan dan gangguan mental. Banyak dari mereka mengorbankan masa mudanya untuk mempersiapkan ujian, walaupun ini memang ujiannya sangat-sangat berat dan sangat sulit ya. Tentu ini sangat jelas tercermin oleh karakter Kim So Won yang mana ia telah menghabiskan hidupnya dari tahun ke tahun hanya untuk ambisinya ya. Nah, setelah dirawat di rumah sakit jiwa, akhirnya So Won ini sadar akan delusinya dan menunjukkan progres yang baik. Ia sempat dipulangkan, namun So Won ini justru kembali murung ya, karena ia menyadari banyak waktu yang sudah terlewat sehingga ia tak sempat belajar. Setelah kepulangannya, ia kembali ke rutinitas awalnya untuk menjadi seorang pelajar yang ambisius kembali. Yang menyedihkan adalah ketika ia kembali ke rumah sakit jiwa, namun ketahuan berpura-pura mengalami delusi kembali. Pengakuannya justru mengejutkan bahwa ia tak sanggup menghadapi dunia luar dan ia justru lebih nyaman untuk tinggal di rumah sakit sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa. Waduh. Akhirnya setelah kesadarannya ini telah kembali, So Won akhirnya sepenuhnya berhasil dipulangkan. Dan ia tetap berambisi untuk kembali mengikuti ujian, namun sayangnya berakhir gagal kembali di tahun ke-8-nya. Keadaan ini membuat ia semakin terpuruk dan depresi kembali. Ketidakmampuan untuk menghadapi kenyataan membuat delusinya ini seketika muncul kembali dan berakhir bunuh diri. Nah, di Korea Selatan ini menjadi pegawai negeri dianggap sebagai pekerjaan yang diimpikan apalagi bagi seseorang yang minim pengalaman. 싶었고 그랬는데 25 될 때까지 남은 게 공무원 하나밖에 없던 취업 후에 되게 무지갯빛 미래 이런 희망찬 많이 삭막하죠. Seperti yang diungkapkan oleh Kim So Won bahwa ia ini hanya bisa menggantungkan karirnya untuk menjadi pegawai negeri karena status ekonomi membuatnya bekerja paruh waktu di masa sekolah. Di saat teman-teman lainnya mengasah skill mereka dan mencari pengalaman pekerjaan,
ia harus sibuk bekerja pada waktu di masa sekolahnya. Dan fenomena saat ini bahwa bekerja di perusahaan bergengsi ini membutuhkan pengalaman dan kualifikasi yang tak mudah. Ketatnya persaingan untuk bekerja di perusahaan membuatnya berjuang dan berambisi untuk bisa lulus menjadi pegawai negeri. Jadi fenomena karakter Kim So Won di drama Korea Daily Dose of Sunshine ini bukan kisah fiktif belaka, tapi fenomena ini memang terjadi di dunia nyata, lebih tepatnya di kota Noryangjin. Noryangjin bukan hanya sekedar tempat bagi para pejuang ujian pegawai negeri. Di balik dinding-dinding Golsiwon ada kisah-kisah perjuangan, pengorbanan, bahkan kehancuran mental. Nah, bagaimana nih menurut kalian para pendaftar CPNS? Apakah kalian melihat ini jadi bikin insecure atau justru ya udahlah ngalir aja gitu? Coba komen di bawah, oke? Kisah Kim So Won dalam Daily Dose of Sunshine ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua ya, bahwa nggak ada yang salah dengan bermimpi besar, tapi ketika ambisi itu udah mulai menggerogoti kesehatan mental kita, itu saatnya kita berhenti dan mengevaluasi ulang tujuan kita. Boleh berekspektasi tapi tetap berdamai apapun yang terjadi. Waduh, meskipun kemungkinan itu adalah kemungkinan yang terburuk ya. Kesehatan mental harus menjadi prioritas dan it's okay untuk gagal selama kita bisa bangkit kembali. Nah, itulah obrolan Lana Tapi Ovi kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini jika bermanfaat ya. Bagi kalian yang mungkin ya sedang mengalami kecemasan atau hal lain, boleh banget share di kolom komentar ya. Jangan dipendam sendiri. Ya udah, itu aja sih review aku terkait dengan karakter dari drama Korea Daily Dose of Sunshine dan juga fenomena CPNS baik di Indonesia maupun di Korea Selatan sendiri. So, thank you so much yang udah nonton video aku sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. So, bye-bye.